Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Wah luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang mengalami Tuhan tadi. Wah di dalam pujian penyembahan sedari awal sampai terakhir tadi kita memuji nyembah Tuhan. Saya begitu merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, thank you tim pujian penyembahan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema hidup dipimpin Roh Kudus. Boleh sama-sama katakan dengan saya, hidup dipimpin Roh Kudus. Nah ini adalah kelanjutan Bapak Ibu dari apa yang sudah kita dengar di minggu yang lalu Bapak Ibu. Di mana pada hari Pentakosta kita murid-murid pada saat itu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka dicurahkan Roh Kudus oleh Tuhan, mereka dibaptis Roh, lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Nah selanjutnya apa Bapak Ibu? Selanjutnya adalah mereka harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya apa itu dipimpin oleh Roh Kudus? Nah kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu bahwa hidup dipimpin Roh Kudus itu adalah sebuah pengalaman dan sebuah perjalanan hidup. Orang percaya Bapak Ibu dan saya, kita sedang ada di dalam sebuah pengalaman dan perjalanan hidup. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus maka artinya kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus dan setelah itu kita memberi diri Bapak Ibu. Katakan memberi diri. Nah memberi diri untuk apa? Supaya Roh Kudus itu membimbing kita, mengarahkan kita, mengendalikan kita Bapak Ibu. Dan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah mungkin selama ini sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita dipimpin dengan kehendak kita sendiri. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya kedagingan, kita mengikuti hawa nafsu, kita mengikuti kehendak diri sendiri. Tapi Bapak Ibu setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus mau dipimpin Roh Kudus. Nah dipimpin Roh Kudus itu artinya apa? Memberi diri kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk Dia membimbing kita, untuk Dia mengarahkan kita, untuk Dia mengendalikan kita Bapak Ibu. Biarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini mengendalikan kita Bapak Ibu. Dan setelah itu Dia membentuk Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin. Itu adalah goal akhirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya, kita goal akhirnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, mau gak mau, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah nanti kita akan lihat Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah Dia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu, lalu turunlah merpati, yaitu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati Bapak Ibu. Dan setelah itu hinggap di atas kepalanya, dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu setelah itu hidup dipimpin sama Roh Kudus Bapak Ibu. Nah saya mau sampaikan pada siang hari ini yang Tuhan taruh adalah bahwa dipimpin Roh Kudus itu artinya bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya kita bisa bergantung kepada orang di dunia ini. Kita bisa bergantung pada uang kita bisa bergantung pada popularitas, kita bisa bergantung pada mungkin kita punya jabatan, kenalan, koneksi, bisa Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan mau ingetin, kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, itu artinya kita bergantung penuh pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang tadi akan membimbing, akan mengarahkan, Dia akan kendalikan, dan setelah itu Dia akan bentuk kita Bapak Ibu. Nah artinya apa Bapak Ibu kalau bergantung penuh kepada Roh Kudus? Artinya kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Kita mengakui bahwa sebagai manusia pada umumnya kita tidak mampu. Ada ketidakmampuan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dan saya sepenuhnya bergantung pada kuasa, hikmat dan pengharapan dari Roh Kudus itu. Kita sudah sama-sama menangkap bahwa minggu lalu kita tahu Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa, ada 15 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kita bisa buka catatan lagi, Bapak Ibu bisa lihat lagi video khotbah di minggu lalu. Dan Roh Kudus yang begitu luar biasa itu ada dalam diri kita. Dia yang akan memanifestasikan kuasanya Bapak Ibu. Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Dan dia akan memberikan pengarahan buat kita. Nah maka dari itu Bapak Ibu kita mesti izinin
Roh Kudus. Supaya apa? Dia mengambil alih kendali hidup kita. Yang tadinya kita membiarkan diri kita untuk mengambil kontrol atas hidup kita, sekarang kita serahkan kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita kasih sama Roh Kudus. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar gimana caranya supaya kita bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Tapi hari ini kita mesti tangkap Bapak Ibu, bahwa kita harus mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita untuk mengendalikan hidup kita. Untuk mempengaruhi hidup kita, untuk menguasai hidup kita. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang mau bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, katakan amin. Katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Saya akan berikan 2 contoh. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi yang lain ya. Contoh yang pertama adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari mana nih Bapak Ibu? Ya dengar dari Roh Kudus. Ya. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pribadi Yesus Bapak Ibu. Yesus yang punya power. Yesus yang punya mujizat, yang bisa melakukan segala banyak hal. Dia berkata demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betapa sombongnya kita sebagai manusia kalau kita berkata semua pencapaianku adalah hasil kerja kerasku. Betapa sombongnya kita sebagai manusia kalau kita sampai berkata aku yang bisa. Tuhan hanya sebagian kecil. Wah, sombong banget Bapak Ibu. Padahal kalau kita ngerti betul, ini semua karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri berkata, aku gak bisa lakukan apa-apa. Pertanyaannya, Pak, gimana? Masa gak bisa lakuin apa-apa? Dia bisa sembuhin yang lumpuh, dia bisa sembuhin yang buta, dia bisa bangkitkan yang mati, dia bisa bikin dari sesuatu yang tiada, dia bisa lipat gandakan. Lipat gandakan apa? Lipat gandakan 5 roti 2 ikan Bapak Ibu. Bisa buat makan 5.000 orang bersama dengan istri dan anak. Kalau anaknya 10, ya berarti kita bisa hitung Bapak Ibu. Kalau anaknya 5 ya kita bisa hitung. Hari-hari ini ada orang yang bilang kalau anak zaman sekarang mau punya anaknya sedikit. Bahkan cenderung gak mau punya anak Bapak Ibu. Tapi kalau yang zaman dulu anaknya banyak Bapak Ibu. Bisa bayangin pada saat itu berapa banyak anak. Tapi 5 roti 2 ikan cukup memberi mereka makan. Bahkan sisa 12 bakul. Wah, yang begini Bapak Ibu Tuhan Yesus bilang, aku gak bisa lakukan apa-apa. Dari diriku sendiri gak bisa. Gak bisa. Lah kalau gitu dari mana dong? Dari mana Yesus bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa? Dan saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan juga mau membuat kita jadi kuat. Tuhan juga mau membuat kita jadi punya kuasa. Supaya kita jadi powerful. Tapi dari mana? Dari Roh Kudus Bapak Ibu. Harus dipimpin sama Roh Kudus. Yesus mengerti betul bahwa itu semua karena pimpinan dari Roh Kudus. Kuasanya dari Roh Kudus itu sudah turun di dalam hidupnya dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang, itu nggak ada yang sama. Kelihatannya sama, tapi nggak ada yang sama. Ada yang satu dipakai tanah dengan ludah, itu ramuan dari mana juga kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus belajar dari mana? Nggak ada sinse Bapak Ibu pada saat itu. Sinse nggak ngajarin Tuhan Yesus, Yesus kamu kalau mau menyembuhkan orang pakai ramuan ini, enggak. Tapi kok bisa ludahnya itu menyembuhkan orang? Tapi kok bisa hanya dengan berkata saja kepada orang dia sembuh. Lalu orang yang ada di rumah bisa sembuh Bapak Ibu. Kok bisa demikian? Karena ada Roh Kudus. Nah Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ini adalah perkataan atau kesaksian Petrus Bapak Ibu. Yang nanti kita juga akan sama-sama dengar ya. Kita juga akan sama-sama simak. Tapi ini contohnya tentang Yesus dulu. Yaitu Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah jadi kita dari sini bisa nangkep Bapak Ibu. Bahwa Yesus bisa berbuat sedemikian hebat. Itu karena apa Bapak Ibu? Ada Roh Kudus. Karena Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus.
Dan Yesus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Yesus nggak mau dipimpin sama Roh Kudus, Bapak Ibu, bisa. Dia bisa aja sesukanya. Tapi dia ngerti, dia harus hidup dipimpin Roh Kudus. Dia harus dibimbing oleh Roh Kudus. Dia harus dikuasai oleh Roh Kudus. Dia harus dibentuk oleh Roh Kudus. Dia harus bergantung pada Roh Kudus selama hidup dia di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu contoh yang pertama. Jadi kita melihat bahwa Yesus ternyata juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi betapa sombongnya kita Bapak Ibu sebagai manusia. Kalau kita berkata kita nggak perlu Roh Kudus. Kita mau hidup jalan sendiri. Dan kita tidak perlu Roh Kudus. Wah, kita sombong sekali. Hari ini tapi kita menyadari bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Nah Bapak Ibu, contoh yang kedua kita lihat dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48 berbicara tentang Simon Petrus dan Cornelius Bapak Ibu. Nah pada saat itu Bapak Ibu, jadi ini Petrusnya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ya Bapak Ibu. Sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia bisa bergaul dengan Roh Kudus. Dia bisa dengar apa yang jadi arahan, tuntunan, bimbingan, pimpinan dari Roh Kudus. Nah pada saat itu Cornelius dikatakan adalah seorang perwira. Ya perwira itu bisa dikatakan seorang pemimpin yang membawahi 50 sampai 100 prajurit pada saat itu Bapak Ibu. Lumayan lah ya, lumayan tinggi ini. Dan dia adalah pribadi yang saleh. Dia takut akan Tuhan dan dia suka memberi sedekah. Nah satu kali Bapak Ibu, Cornelius mendapatkan penglihatan. Dia dikasih penglihatan sama Tuhan. Hei, di dalam penglihatan itu ada malaikat, dia bilang, Tuhan mengingat kamu. Dia sudah mendengar doa dan juga sedekah kamu. Nah hari ini saya mau kamu ke Yope, utus orang ke Yope, kota Yope, lalu jemput yang namanya Simon atau dikenal juga dengan Petrus. Dia nggak tahu siapa Simon Petrus Bapak Ibu. Nggak tahu sama sekali. Lalu tiba-tiba begitu dia sudah mendengar, terus dia panggil 3 orang, pada saat itu 3 orang, kamu pergi ke Yope, jemput yang namanya Simon Petrus. Wah mereka semua jemput Bapak Ibu. Jadi ini Cornelius. Nah di sini Petrus Bapak Ibu. Petrus lagi ngapain? Pada waktu siang hari Petrus sedang ingin berdoa di atap rumah. Nah nanti Bapak Ibu baca, Petrus lagi mau berdoa di atap rumah, terus setelah berdoa dia kayaknya lapar nih. Dia pengen makan, dia pengen minum, sambil makanan dan minuman dihidangkan, tiba-tiba dia juga dapat penglihatan Bapak Ibu. Penglihatannya tentang apa? Penglihatan tentang berbagai macam binatang yang haram. Ya, yang haram untuk dimakan. Lalu Tuhan bilang, makan. Bapak Ibu pasti familiar dengan cerita ini ya, makan. Lalu Petrus bilang, no gak bisa. Saya gak boleh makan makanan yang seperti ini haram. Lalu Tuhan bilang, apa yang menurutku halal, jangan kamu bilang haram. Ya, sebaliknya juga berarti Bapak Ibu, apa yang menurutku haram, ya kamu bilang haram, jangan kamu bilang halal gitu kan. Jadi menurut kehendak Tuhan nih Bapak Ibu. Terus setelah dia mendapatkan penglihatan ini, dia bangun gitu ya. Dia bukan bangun, dia sadar lagi. Terus habis itu dia mikir, apa ya? Apa ya itu? Nggak ngerti Bapak Ibu. Petrus tidak memahami penglihatan itu. Tapi ya dia karena dipimpin sama Roh Kudus, ya dia jalan aja Bapak Ibu. Dia sambil pikir-pikir apa ya. Nah tiba-tiba Bapak Ibu, kelompok dari Cornelius ini sudah mulai sampai nih di rumah Petrus pada saat itu. Dan setelah itu Roh Kudus ngomong sama Petrus. Petrus, di bawah ada 3 orang mau jemput kamu. Kamu gak usah bimbang, kamu gak usah bingung. Pokoknya kamu pergi aja sama mereka. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Petrus tidak dipimpin Roh Kudus, dia tidak penuh dengan Roh Kudus, dia akan ketakutan begitu ketemu sama utusan dari Cornelius. Karena kenapa? Cornelius itu non-Yahudi Bapak Ibu. Petrus Yahudi. Orang Yahudi sama yang non-Yahudi itu gak boleh barengan pada saat itu. Kenapa? Ya ada pertikaian, ya bisa bermasalah. Tapi karena Roh Kudus ngomong, habis itu dia udah tahu. Begitu buka pintu, si orang yang punya rumah buka pintu, terus utusan dari Cornelius bilang, kami mau jemput yang namanya Simon Petrus.
Lalu Simon Petrus turun. Dia udah tahu Bapak Ibu, dia bilang, saya Simon Petrus. Ada gerangan apa kamu mau jemput saya? Pokoknya kamu ikut sama saya lah. Tuhan saya mau ngomong sama kamu. Nah Tuhannya ngomong Bapak Ibu. Ketemu, jalan, berangkat bareng, ngomong. Nah Bapak Ibu pada saat itu, Cornelius tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui Petrus. Petrus juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan sampaikan kepada Cornelius. Itu semua dihubungkannya sama Roh Kudus, Bapak Ibu. Wah luar biasa kalau hidup dipimpin Roh Kudus. Sampai akhirnya singkat cerita nanti Bapak Ibu baca ya sekilas. Akhirnya Petrus tanya, Cornelius kenapa kamu panggil saya? Sebab sebenarnya orang Yahudi sama yang non itu gak boleh bareng nih. Tapi karena Tuhan sudah memberikan penglihatan, aku ngerti sekarang, aku harus sama kamu. Aku harus ketemu sama kamu. Jadi udah dikasih dulu tuh Bapak Ibu. Udah dikasih gambaran, udah dikasih tahu kenapa harus pergi, tapi dia gak tahu mesti ngapain. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tarik cerita ini, kita kadang-kadang ketika hidup dipimpin sama Roh Kudus, kita juga bingung-bingung juga dalam menjalani arahannya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan akan kuatin, Tuhan akan kasih tanda-tanda, Tuhan akan konfirmasi. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus, nanti Tuhan yang akan berbicara sendiri. Dan Tuhan yang akan mengkonfirmasi apa yang dikatakannya. Sehingga semuanya terjadi. Nah memang ini perlu latihan Bapak Ibu. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang memang harus melatih diri untuk dipimpin Roh Kudus. Amin. Ketika kita sudah lahir baru Bapak Ibu, dari manusia lama ketemu Kristus, lahir baru, jadi manusia baru. Nggak bisa kalau kita begitu terus. Kita harus naik ke level di mana kita hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari dua contoh ini, maka kita bisa melihat 3 prinsip hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan 3 prinsip. 3 prinsip. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama adalah taat melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Boleh sama-sama katakan dengan saya, taat melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, dikatakan di sana demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika detik-detik penangkapannya akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus ngomong begini sama Bapa. Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Ya, ambil cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Betul, Bapak Ibu dan saya punya kehendak bebas. Tapi biarlah kehendak bebas yang kita miliki, kita pakai untuk memilih melakukan kehendak Tuhan. Karena dipimpin sama Roh Kudus. Amin. Kalau kita pakai kehendak bebas kita untuk memuaskan diri kita, untuk mengikuti keinginan daging, untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, wah ujung-ujungnya kita bisa masuk ke dalam penghukuman dan maut Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mesti ngerti, tangkep bahwa prinsip hidup dipimpin oleh Roh Kudus, taat melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri Bapak Ibu. Walaupun memang nanti dalam perjalanannya tidak akan mudah. Tapi saya percaya kalau kita dipimpin sama Roh Kudus akan kasih kekuatan. Roh Kudus akan kasih kemampuan. Amin. Bapak Ibu, Roh Kudus akan kasih hikmat buat setiap kita. Tapi setidaknya kita mesti tangkap. Saya harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri sendiri. Nah prinsip yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan ingatkan untuk kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah bahwa kita harus memikirkan hal-hal yang roh atau rohani daripada hal-hal yang duniawi dan mematikan perbuatan daging Bapak Ibu. Jadi prinsip hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang pertama tadi taat. Yang kedua daily-nya gimana? Daily-nya kita pikirin hal-hal yang dari rohani Bapak Ibu. Kita pikirkan hal-hal rohani, perkara-perkara rohani, kita matikan perbuatan daging. Salah satu contohnya Bapak Ibu, kalau kita di dalam kehidupan kita lebih sering mengeluh, bersungut-sungut,
khawatir, cemas. Bukan berarti tidak boleh Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa. Akan tetapi kalau kita menghidupi khawatir kita terus, cemas kita terus, takut kita terus, lama-lama Bapak Ibu kita enggak bisa lagi mengalami pimpinan Tuhan. Karena kita fokusnya sama ketakutan kita. Tuhan suruh jalan kita berhenti, enggak mau, Tuhan takut. Bapak Ibu bisa bayangkan tadi waktu Petrus udah dikasih tahu sama Roh Kudus, nah ada orang 3 di bawah jemput kamu pergi ke sana. Terus dia bilang, no, nggak boleh. Yang pertama, saya tidak boleh bergaul dengan mereka. Yang kedua, saya takut. Orang nggak saya kenal, tiba-tiba cari saya. Nanti kalau saya ditangkap, saya diapa-apain gimana Tuhan? Nah Bapak Ibu, seringkali kalau misalnya kita hidupin begitu, kita nggak bisa lagi ngikutin apa yang jadi tuntunan Tuhan. Nah hari ini kita tangkap Bapak Ibu. Nanti Tuhan yang akan terus bicara arahin kita, karena kita sudah dipimpin sama Roh Kudus. Bahwa Tuhan mau kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang rohani daripada yang dunia. Pak gimana Pak kalau misalnya saya masih kerja, saya di marketplace. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal-hal rohani itu bukan bicara soal gereja aja. Hal-hal rohani bagaimana kita menerapkan prinsip firman Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu berada, diutus oleh Tuhan. Sebagai rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pemilik tempat usaha, sebagai guru, sebagai murid. Terapkan hal-hal yang rohani itu tadi. Prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan lakukan dan jangan hidupi atau buahi perbuatan daging. Kalau kita masih bilang, saya nggak bisa Pak kalau misalnya dagang nggak nipu. Wah itu masih perbuatan daging. Saya nggak bisa Pak ngampunin kalau orang udah bikin salah sama saya berkali-kali. Udah diomongin gak ngerti-ngerti. Ngampunin Pak, susah banget. Bapak Ibu itu berarti kita masih sayang sama daging. Kalau kita udah bilang Tuhan aku mau memikirkan dan melakukan hal-hal yang rohani. Itu semua Bapak Ibu kita akan usahakan. Bukan berarti kita langsung bisa, no Bapak Ibu. Tapi kita akan usahakan. Karena kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Amin. Nah yang ketiga Bapak Ibu, prinsip yang ketiga. Hidup dipimpin Roh Kudus adalah membawa dampak positif bagi sesama Bapak Ibu. Katakan membawa dampak positif bagi sesama. Membawa dampak positif bagi sesama. Haleluya. Nah yang pertama tadi Bapak Ibu kita taat. Yang kedua pikirin hal yang rohani. Jangan hidupi perbuatan daging. Yang ketiga harus ada dampak Bapak Ibu buat sesama. Dampaknya harus positif jangan negatif ya Bapak Ibu. Jangan sampai orang ketemu kita, dia mah mulutnya kotor. Bukan mulut kotor karena gak sikat gigi Bapak Ibu. Tapi semua sumpah serapah, hewan, taman safari, semua ada di situ. Jadi gak mau orang-orang dekat. Itu berarti kita gak hidup dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38, sekali lagi kita mau baca Bapak Ibu. Bahwa ketika Yesus hidup diurapi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Katakan berbuat baik. Dan dia menyembuhkan semua orang. Nah Bapak Ibu Saudara kita bisa bayangin, kalau Yesus yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dia penuh sama Roh Kudus, dia berjalan berkeliling, dia gak berbuat baik. Dia jadi batu sandungan. Kira-kira orang mau gak terima Tuhan Yesus? Gak mau Bapak Ibu. Dia bilang Roh Kudus apa? Kalau orang-orang senior bilang itu Roh Kudis. Itu rohana dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini kalau ada Roh Kudus harusnya dia bisa buat baik. Dan dia harus bisa menyembuhkan. Nah Bapak Ibu kita harus bedakan. Yang berbuat baik itu bicara soal karakter Bapak Ibu ya. Bicara soal karakter hidup kita. Ya. Yang menyembuhkan itu bicara soal karunia. Nah karunia ini kita minta dari Tuhan. Tuhan berikan aku karunia. Untuk memperkatakan hal-hal yang bisa menyembuhkan orang. Memulihkan orang. Ya. Lalu buat mujizat itu karunia Bapak Ibu. Nah yang berbuat baik ini karakter. Nah karakter ini Bapak Ibu dan saya kita harus usahain. Untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Jangan sampai orang berkata gereja jalan terus. Bahasa roh lancar seperti jalan tol. Tapi berbuat baik macet 50 km. Nah Bapak Ibu jangan sampai begitu. Buat baik. Artinya kita harus jadi berkat buat banyak orang. Kita harus berdampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Nah ini banyak hal Bapak Ibu.
Kalau kita mau lihat dari buah roh, bisa kebaikan, kasih, sukacita. Adakah ketika orang di sekitar kita, dia happy? Atau dia bawaannya jadi sedih terus, marah, jadi lemas? Atau dia jadi semangat karena dekat sama kita? Nah, ini pilihan kita Bapak Ibu. Apakah kita pribadi yang mau terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut, sedangkan Filipi berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, itu pilihan kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, prinsip yang ketiga adalah mari kita bawa dampak positif bagi sesama. Nah, kalau kita lihat tiga ini Bapak Ibu, kita bisa cross check dan evaluasi diri kita. Kita sudah sejauh mana dipimpin Roh Kudus? Apakah kita lebih mementingkan kepentingan atau kehendak Tuhan dibanding diri? Nah, kita cross check. Kalau sudah, checklist. Yang kedua, apakah saya lebih banyak mikirin tentang hal-hal yang rohani? Saya mematikan perbuatan daging? Atau ketika ada orang yang men-trigger saya untuk saya marah, saya hidupi marah-marah saya. Nah, itu berarti daging Bapak Ibu. Berarti kita belum selesai di situ. Nah, kita terus-menerus sama-sama supaya kita jadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir tadi prinsipnya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita berdampak positif buat banyak orang. Karena dampak bisa ada yang negatif ya Bapak Ibu. Dan orang cenderung mudah untuk mengikuti yang negatif. Tapi hari ini kita mau menyebarkan dan kita mau mempengaruhi orang dengan dampak positif kita. Nah Bapak Ibu, apa keuntungan orang yang hidup dipimpin Roh Kudus? Pemusik WL Singer boleh maju ke depan. Keuntungan orang yang hidup dipimpin Roh Kudus ada 4 Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Yang pertama, tentu jelas karena dia mementingkan, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dibanding kehendak dirinya sendiri, maka hidupnya berkenan kepada Tuhan. Boleh sama-sama katakan dengan saya, hidupku berkenan kepada Tuhan. Nah, karena apa? Karena saya hidup dipimpin Roh Kudus. Ketika saya melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nanti kita terus latih ini Bapak Ibu. Supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus. Nah yang kedua, keuntungannya apa Bapak Ibu? Disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya, walaupun saya memang disebut sebagai anak Pak Stephen, karena papa saya Stephen namanya Bapak Ibu. Bapak Ibu disebut sebagai anak Pak siapa, anak Bu siapa. Tapi ada sebuah status tambahan buat setiap kita orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah siapa Bapak Ibu? Anak Allah. Kasih tahu kanan kirinya, kamu adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup sebagai anak Allah, jangan lagi kita hidup dengan penuh khawatir, cemas, gelisah, takut, putus pengharapan. Apalagi dengan sumpah serapah dan sungut-sungut. Jangan. Hari ini kita kuat. Kita akan berjalan, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, keuntungan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menjadi ahli waris dan menerima berkat serta janji Allah. Nah, nanti Bapak Ibu lihat sendiri di ayatnya yang ke-17. Kita jadi ahli waris, kita menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau yang namanya janji mah udah selalu pasti Tuhan tepatin Bapak Ibu. Tinggal bagian bagaimana kita yang mau memberi diri untuk dipimpin sama Roh Kudus. Pertanyaannya bukan bisa apa enggak. Pertanyaannya mau atau tidak. Amin. Yang keempat Bapak Ibu yang terakhir, menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang akan menerima dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada 4 cara. Yang pertama, sadari keterbatasan kita. Setelah itu, kita sadari ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sadari Bapak Ibu, kita udah diselamatin. Tuhan udah curahkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Dia mau memimpin kita. Dia mau menuntun kita. Tapi kita harus memberi diri. Kalau kita gak memberi diri, akan susah. Yang kedua, latih untuk mendengar suara Roh Kudus. Gimana latihannya Bapak Ibu? Ada berbagai macam cara Roh Kudus itu bisa berbicara kepada kita. Yang pertama hati nurani Bapak. Hati nurani kita. Kalau hati nurani sudah bilang jangan dilakukan.
kita bisa dengar. Yang kedua, kita bisa dengar lewat orang lain. Roh Kudus bisa bicara lewat kejadian, lewat kondisi yang memberikan gambaran kepada kita supaya kita nggak ngambil keputusan yang salah. Atau kita mendapatkan teguran dari Roh Kudus. Itu hidup dipimpin Roh Kudus, Bapak. Dan yang ketiga, gimana caranya kita bisa latih untuk mendengar suara Roh Kudus? Kita harus ada di dalam komunitas, gereja, full, komsel, saling mendoakan. Dan dari apa yang didapatkan, kita bisa latih untuk konfirmasi. Nah Bapak Ibu, ini semua latihan. Tapi setidaknya kita rindu sebagai manusia yang baru. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, tunduk pada firman. Firman Tuhan bilang apa? Ikutin. Karena itu adalah tanda Bapak Ibu dan saya mendahulukan, memikirkan hal-hal roh dibanding diri, perbuatan daging. Yang keempat, yang terakhir, senantiasa berdoa Bapak Ibu. Kenapa senantiasa berdoa? Seringkali kita berkata bahwa kita hidup dipimpin Roh Kudus tapi doanya jarang Bapak Ibu. Doanya malas. Hari ini kita tingkatkan frekuensi doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu dan saya, kita jadi pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Ada sebuah lagu yang saya rindu untuk kita sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan sebagai doa dan juga janji kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta aku tak mau berjalan. Karena aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan yang pimpin langkah aku. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, benar Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Benar Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau jalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sambil bangkit berdiri, nyatakan pada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Sertai kami Tuhan, pimpin kami, tuntun Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Benar Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan ya Abah, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar musik mengalir dengan lembut.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini apa yang jadi pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Bahwa Tuhan ingin setiap kita hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya kita memberi diri supaya Roh Kudus membimbing, mengarahkan, menguasai kita, dan bahkan membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini biar kita menjadi orang-orang yang bergantung dengan Roh Kudus. Dengan cara kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tidak mau atau kita mulai mengesampingkan kehendak diri sendiri. Kita belajar untuk kita memikirkan hal-hal rohani dan mematikan perbuatan daging. Kita belajar supaya kita bisa jadi berkat, kita berdampak positif buat banyak orang. Hari ini sadari bahwa setiap kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, kita semua punya Roh Kudus. Sehingga kita bisa dipimpin Roh Kudus. Dan kita menikmati hidup yang baik, yang berbahagia, yang senantiasa dituntun oleh Tuhan. Mari kita sama-sama terus latih supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Lewat hati nurani kita, lewat perasaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang, situasi, kondisi di sekitar kita. Mari kita peka Bapak Ibu. Kita mau tunduk dengan firman Tuhan. Dan kita mau senantiasa berdoa. Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, ampuni aku kalau aku pernah atau sedang dalam kondisi hidup tidak dipimpin Roh Kudus. Aku menuruti keinginan, aku menuruti pemikiran dan pengalamanku sendiri sebagai manusia. Aku tahu itu gak cukup Tuhan. Aku perlu dipimpin sama Roh-Mu. Hari ini aku membuka diri untuk aku dipimpin Roh-Mu, untuk aku membiarkan Roh Kudus berbicara. Dan aku mau peka Tuhan. Aku mau dengar-dengaran. Aku mau tunduk pada firman-Mu. Dan aku mau senantiasa berdoa. Bapak Ibu yang berkata demikian, mari sama-sama angkat tangan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau dipimpin sama Roh Kudus. Aku mau terus dituntun oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan lepaskan kami dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Karena hari-hari ini kami butuh Engkau yang memberi hikmat, kuasa, pengurapan bagi kami. Kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima Engkau Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, pimpin kami. Bila Engkau tak bersama